Pergi lebaran ke rumah Pak Syarif. Cakep. Pulangnya dikasih nampan. Cakep. Bincang-bincang Islami dan inspiratif, tempatnya hanya di podcast Ar-Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Apa kabar Umi Nisa? Alhamdulillah baik ya Wici ya. Kok Kamu gimana? aku alhamdulillah baik. Kita kok bisa duduk di sini, Iya. nggak ada jam gitu. Kalau kamu sehari-hari di Ar-Raihan ya, itu apa tugasnya? Kalau aku itu sebagai HRT, jadi di Ar-Raihan itu ada namanya homeroom teacher atau biasa kalau kita dengar di lain-lain itu wali kelas. Jadi wali kelas di Ar-Raihan khususnya homeroom teacher itu standby-nya atau ngantornya itu ada di kelas. Kebetulan saya ini adalah wali kelas di kelas 12C. Kalau kamu guru apa? Tadi kan aku udah buka pakai pantun ya, jadi udah ketahuan guru apa. Kira-kira guru apa? Guru Bukan IPS. Bu, Bukan. guru bahasa Oh, Indonesia. Masya Allah. SMP atau SMA? SMA IT SMA Ar-Raihan. Ar-Raihan. Dan hari ini kita punya kesempatan, kebetulan kita tidak ada KBM dan kita bisa duduk di sini untuk bincang-bincang Islami yang inspiratif. Masya Allah. Tapi sebelumnya disclaimer ya, karena kita duduk di sini sebagai partner atau teman yang berbincang-bincang. Jadi mohon maaf kepada para penonton, khususnya siswa-siswi Ar-Raihan, kalau ada ujaran-ujaran dari guru-gurunya ini yang mungkin sedikit menggunakan prokem gaul gitu ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Kita sapa-sapa dulu ya para penonton ya. Biasanya untuk YouTube Ar-Raihan sendiri itu penontonnya adalah umumnya wali murid ya. Ada siapa lagi Umi Nisa? Ada siswa juga, dan umum juga. Ya. Jadi di situ ada siswa, ada umum, dan biasanya itu nanti selama bulan Ramadan itu ada kegiatan yang namanya 2 hari sekali itu ada nayangin YouTube gitu. Dan kita salah satunya episodenya Iya, ya. alhamdulillahirobbilalamin. Senang banget. Tapi kayaknya kita tidak hanya berdua ya duduk Iya, di nanti sini. kita bertiga. Tapi kira-kira kita itu ngomongin topik apa nih gitu Nah, kan? Ini sih yang meresahkan sebagai guru bahasa Indonesia. Iya, jadi hari ini kita akan bahas sesuatu yang sensitif dan Iya. mungkin sangat Sedang apa viral ya. Iya, viral banget di kalangan anak-anak Betul. khususnya. Karena yaitu- memang diksi ini sedang marak diperbincangkan oleh Gen Z sampai Gen Alpha. Iya. Dan Apa itu adalah mokel. Mokel. Jadi tema kita pada hari ini adalah Anda sudah Sudah mokel mokel belum belum? hari ini? Iya. Jadi mokel itu sebenarnya apa sih, Ki? Sebenarnya ya kalau secara fonem yang aku dengar itu kan mokel, kata anak-anak ya, dan secara cerita itu monyet kelaparan. Tapi aku juga dengar selentingan bahwa ada fonemnya itu mokel. Iya. Kalau menurut kamu gimana? Kamu Jadi, tahu mokel itu apa? Aku tuh waktu itu pernah tanya sama suami aku, Mas, mokel tuh apa sih gitu kan? Kemudian suamiku bilang itu tuh dari bahasa Jawa ternyata. Oh ya? Iya. Apa Jadi bahasa Jawa Timur lebih tepatnya itu ada di Malang, itu adalah moh kelason. Jadi Artinya? moh itu nggak mau, kelason itu artinya adalah kelaparan. Waduh. Jadi adalah moh kelason itu tidak mau kelaparan. Oh gitu. iya, jadi karena nggak mau kelaparan di bulan Ramadan akhirnya mereka batal batal puasanya. deh. Ini. Oke, jadi kita saatnya kita sambut ya pemateri kita atau Iya. narasumber kita pada hari ini. Siapa dia? Adalah seorang guru di Ar-Raihan, homeroom teacher yang menginspirasi dan banyak wawasannya. Iya. Dan kita juga nanti akan dengar apa aja sih kira-kira yang bikin mokel selain Yang bikin batal. Oh iya, yang bikin batal ya. Iya, yang bikin batal puasa selain mokel. Iya, selain Oke. makan dan minum. Kita sambut ini dia Umi Diani. Yeay, Ahlan wa Umi Dia. sahlan. Ahlan, Umi. Silakan. Terima kasih. Apa kabar Umi? Terima kasih. Masya Allah. Nah, Cerah ya hari ini ya. Biasanya kita semua lagi ada di kelas ya, mendampingi anak-anak. Tapi hari ini kita punya kesempatan untuk bincang-bincang Islami inspiratif. iya, alhamdulillah. Umi Diani, pertanyaan welcoming nih ya. Welcoming Gimana? ya. Puasa hari Iya, keberapa? puasa keberapa hari ini? Alhamdulillah hari ini sudah puasa hari ke-14. Oh, 14 ya. Kalau saya Sama aku juga. Oh, kamu juga. Iya, Kalau saya iya. hari ke-15 Loh. 15. Iya, jadi sebenarnya ini ya juga mungkin wawasan juga untuk semua penonton yang ada di sini. Jadi jangan kita tuh fokusnya jangan sama perbedaannya,
Tapi masing-masing perbedaan tadi itu punya alasannya masing-masing. Kalau Iya. Umi nih, kenapa Umi memilih puasa di tanggal di hari Kamis? Maksudnya tanggal 19. Sama kayak aku tuh. Ya karena itu juga kan udah keputusan pemerintah Ya. yang mana sudah ada istiadatnya dulu itu Rukyatul Hilal itu. Makanya setelah dilihat pada hari Rabu itu belum terlihat, maka diputuskan hari Kamis tanggal 1. Kalau Oci gimana? Kalau aku ya karena mengikuti Nahdlatul Ulama dan pemerintah sama seperti Umi Diani ya. Jadi memang aku puasanya ngikutin pemerintah. Tapi di keluarga aku sebagian ada yang duluan. Ini juga Semuanya jadi itu benar. benar Iya. ya. Jadi Yang nggak lumayan benar, juga. Nanti dulu. Jadi kalau aku Gimana? mau kasih tahu alasan dulu, Iya, ya. iya, Jadi boleh. biar seolah-olah kayak, ih kenapa sih kok biasanya MU gitu ya, Muhammadiyah itu biasanya itu duluan gitu kan. Jadi sebenarnya Muhammadiyah itu kan menggunakan sistem ru'yah, kalau NU dan pemerintah itu pakai Rukyatul Hilal, kalau Muhammadiyah itu biasanya pakai metode hisab. Oh gitu. Jadi kemarin banget itu kan ada gerhana ya. Iya nggak? Iya, jam 18:04 Iya, lebih iya, tepatnya. iya. Nah, kayak gerhana matahari, gerhana bulan itu semua itu dihitungnya lewat hisab gitu loh. Jadi sebenarnya sudah kita percaya sama hal itu gitu kan. Jadi ya itu tuntunan kami itu aja sih. Tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah. Semuanya benar. Jadi mau hari Rabu atau hari Kamis itu semuanya benar. Yang salah itu tidak puasa atau mau mokel. Iya, yang salah itu Mokel ya. mokel atau mokel ini ya. Kalau kelasan berarti mokel. Mokel ya, secara fonem, secara bunyi mokel. mokal. Umi Agak Diani. susah juga ya. Iya. Karena kita terbiasa mendengarnya mokal gitu. Iya betul-betul. Sebenarnya kita juga tadi mengangkat topik ini berdasarkan keresahan anak-anak juga. Tadi yang pertama ada siswa kita yang sempat bertanya sama aku, Umi puasanya hari apa? Duluan apa ngikutin pemerintah? Dan tadi alhamdulillah sudah terjawab ya. Dan kita mau bahas kira-kira hal-hal apa aja sih yang bisa bikin batal puasa selain makan dan minum. Iya, sebelumnya mungkin kita tanya dulu tentang peristiwa atau fenomena mokel itu sebenarnya menurut Umi itu ya, dari kacamata pendidikan, kemudian dari kacamata agama, itu sebenarnya fenomena ini gimana sih? Karena banyak anak-anak yang kayak cuma ngikutin doang gitu loh, padahal sebenarnya dia itu bisa untuk puasa sampai full, tapi kadang-kadang cuma ayo mokel kayak gitu tuh ngikut gitu. Itu gimana sih menurut Umi? Ya mungkin di awal karena tidak ada pengetahuan atau mungkin minimnya pengetahuan anak-anak. Itu bisa kita lakukan sebagai orang tua dan pendidik. Itu ya menyampaikan hal itu bahwa mokel itu bukan hal sepele dalam menjalankan ibadah puasa. Apalagi mokel itu ya kayak tes kejujuran ya. Kan puasa ini adalah ibadah sirun, rahasia antara kita dan Allah aja. Jadi kalau kita mokel bersembunyi, kita makan dan mengaku kita tetap puasa, ya sudah tidak ada nilai puasanya, batal. Iya, mungkin kalau generasi kita zaman dulu itu ada yang nggak tahan ya, terus dia tiba-tiba colongan nih buka kulkas minum, tapi ketika ditanya orang tua puasa kok mah. Nah masalahnya anak sekarang itu mereka tuh dengan sadar bahwa mereka tuh suka ngajak temennya, kamu udah mokel belum? Lo udah mokel belum? Bahkan adik aku sendiri nih yang SD. Jadi bercandaan gitu jadi ya. bahan bercandaan, dan mereka tuh tidak, mungkin aku nggak tahu ya, mereka tuh kurang aware dengan konsekuensi dari si mokel itu Belum sendiri. takut gitu loh. Iya, padahal kan tuh seperti yang Umi Diani bilang tadi ya, itu tuh kayak fatal banget ya. Itu gimana ya Mi, kita sebagai pendidik tentunya, dan khususnya wali murid juga yang menonton, untuk jadi PR kita bersama gitu. Ya, emang kita nggak boleh berhenti. Apalagi ya anak-anak kan terus belajar. Kita aja sebagai orang tua Bluetooth belajar, disconnected. juga belajar. Ya tetap dikasih tahu, kasih pemahaman, dan dipastikan bahwa puasa itu ibadah wajib yang mana kita menanamkannya itu dengan keteladanan di rumah. Itu di rumah itu kayaknya yang paling penting. Kalau menurut saya, yang saya lihat, apalagi kan kita juga udah pada punya anak ini ya, untuk anak saya yang sudah mulai remaja, umur 12 tahun ini, itu penanaman di rumah itu insya Allah alhamdulillah berbekas gitu. Ketika emang dia di luar ketemu temannya yang ada percakapan mokel, ya dia tidak latah gitu untuk ikut-ikutan gitu.
gimana cara Umi untuk melatih anak Umi, Syauqi ya Mi ya. Jadi gimana cara Umi melatih anak Umi itu biar dia itu tidak kepingin gitu loh Mi, tidak kepingin ngelihat orang lain ketika makan. Kita lagi puasa, tapi ngelihat orang lain makan itu pingin gitu loh Mi. Iya. Kadang-kadang bahkan ya ada yang orang tuanya, seorang ibu contohnya, seorang ibunya itu lagi haid, kemudian anaknya itu kayak iri gitu loh. Jadi ibunya yang harusnya tidak puasa ikut puasa karena takut anaknya itu pingin gitu. Kalau gimana nih? Penanamannya seperti apa gitu? Ya, emang itu tugas orang tua, terutama ibu ya, gitu di rumah. Untuk Syauqi sendiri dari pengalaman itu umur 4,5 tahun ketika dia sudah mulai belajar, bukan belajar yang setengah hari puasa atau bahkan sampai 1 hari, tidak, hanya ngajak dia sahur dan sebagainya. Itu sudah saya kasih tahu terkait kondisi ibunya, bundanya ini seorang perempuan, bahwa ada saat-saat yang tidak berpuasa gitu. Jadi ya ketika saya makan ya tidak di depan dia langsung di ruang tengah atau gimana, ya saya tetap makan di dapur. Tapi pas ketika dia melihat, oh bunda lagi haid ya, lagi tidak puasa ya, jadi di situ sudah tertanam, jadi dia memaklumin itu. Jadi PR-nya itu bukan cuma dari guru ya Mi ya. Jadi kalau harus dari kecil ditanamkannya, karena kalau menyerahkan seutuhnya kepada guru yang mana kita itu baru melihat mereka itu udah remaja gitu, agak susah ya Mi ya. Iya, betul. Benar. Jadi harus sejajar ya, sepakat antara pendidikan guru dan juga wali murid di rumah. Iya, jadi harus kayak kalau ini kayak segitiga gitu. Jadi apa tuh? Orang tua, guru, anaknya. Betul. Gitu. Betul. Kayak semua itu berkesinambungan. Iya. Antara guru. Insya Allah, walaupun kan tadi kalau untuk Syauqi kan penanamannya dari kecil ya. Kalau bagaimana dengan anak kita yang udah SMP SMA ini? Iya. Nah itu ya pendekatan, dialog gitu. Mereka insya Allah juga masih mau mendengar, apalagi orang tuanya ketika menyampaikan dalam perkataan yang baik atau dalam kondisi yang lagi happy, lagi ngajak jalan, lagi ngajak shopping gitu, itu bisa ditanamin hal-hal seperti itu. Jadi tidak hanya ngomong ya kamu harus wajib puasa, nggak boleh nggak puasa. Nah itu bukan hanya luarnya saja, tapi gimana caranya mereka memahami dan melaksanakannya itu dengan oh ya saya paham dan saya senang dengan ibadah ini. Gitu. Sentuh hatinya. Iya benar. Dan sebenarnya sentuh hatinya. Tepat. Jadi ini dah. Sebenarnya memang kalau menanamkan nilai-nilai agama itu yang paling gerbang utamanya itu menanamkan nilai tauhid ya, Mi ya, bener ya. Karena kalau tauhidnya sudah dapat, maka semuanya insya Allah dia akan paham ya, Mi. Iya, jadi itu ada rasa muqarabah kedekatan dia terhadap Allah. Iya. Itu dan yang mana meyakin bahwa tuh ngelihat walaupun dia mau ngemil makan di bawah kolong atau gimana, tapi karena dia sudah paham Allah tuh maha melihat, dia tidak akan gitu. Betul sekali. Oke, jadi agar tidak ada kesalahpahaman ya, jadi mari kita ingatkan audiens kembali, terutama anak-anak kita, anak-anak peserta didik kita. Jadi sebenarnya tindakan apa aja sih yang bikin puasa itu batal atau pahalanya itu berkurang? Ya, kalau untuk membatalkan puasa itu ada beberapa menurut syariat. Yang pertama, yang pastinya makan dan minum dengan sengaja. Ini ada roti, ada kue, atau ada sirup. Nah itu jadi kan secara sadar dan yang makan itu pasti membatalkan. Seperti itu. Jadi untuk para anak-anak ya, pokoknya harus ingat pokoknya jangan sampai buka kacamata nggak tuh? Jangan sampai anak-anakku araihan untuk mokel dan kayak menjadi mokel tuh hal yang sepele, padahal dampaknya sangat besar mudorotnya gitu. Iya, benar sekali. Langsung batal puasanya. Iya, langsung batal. Dan selanjutnya muntah dengan sengaja. Jadi kalau ya itu tadi ingin membatalkan tapi mungkin nggak ada alasan untuk dia batal, lalu dia mengada-ada gitu, mencolok-colok atau memasukkan sesuatu apa gitu ke mulutnya sehingga memancing untuk muntah, maka itu sudah jelas batal puasanya. Tapi di sini kalaupun batal puasanya ya dia bisa mengkodok atau membayarnya di kemudian hari, tapi ada tambahan catatan karena dengan sengaja itu tadi. Ya seperti itu ya. Selanjutnya haid dan nifas bagi perempuan, nifas bagi ibu yang telah melahirkan. Nah itu maka diperbolehkan baginya berbuka gitu, untuk digantinya di kemudian hari.
Dan untuk yang laki-laki nih, hati-hati anak-anakku, ketika ada cairan, ya mungkin itu tadi ya, harus jaga pandangan juga Betul. selama kita berpuasa, sehingga bagaimana caranya puasa kita itu sempurna dan mudah-mudahan diterima sama Allah ibadah puasa kita, sehingga tidak membatalkan itu keluarnya cairan yang disebut dengan mani. Oh iya. Oh iya, karena itu bisa membatalkan puasa ya, Mi. Ya, itu Iya. kalau mimpi. Kalau mimpi itu batal nggak, Mi? Nah, kalau untuk mimpi umpamanya dia habis subuh dia tidur, Iya. terus dia mimpi basah gitu Iya, ya. Itu tidak. Jadi dia cukup mandi besar saja karena dia dalam kondisi tidak sadar. Beda kalau umpamanya siang bolong terus Iya, dia iya. dia Sengaja. menonton Betul. atau ya naudzubillah min dzalik ya nak Iya. gitu. Itu terus ya itu mengeluarkan cairan mani itu maka batal puasanya. Iya. Oke. Jadi hati-hati karena memang rentan sekali ya, apalagi banyak sekali budaya mindless scrolling itu ya. Tanpa disadari ternyata keluarlah barangkali algoritmanya itu yang kita tonton di saat tidak puasa itu mengandung kesana itu ya Iya. pemicu. Jadi ya hati-hati ya. Jadi makanya kalau laki-laki tuh harus menundukkan pandangan. Iya. Makanya dari situ kan gudul basor itu untuk laki-laki, nundukin pandangan. Karena mungkin pandangan laki-laki itu ngelihat sedikit gitu ya, itu udah kemana-mana pikirannya. Iya, Makanya betul harus hati-hati apalagi di Iya, bulan benar. suci Ramadan ini. Betul. Dan bagi yang perempuan, kita bantu laki-laki untuk menjaga matanya Betul. dengan tidak membuka Auratnya. Betul sekali. Mudah-mudahan siswa-siswi kita istiqomah ya pakai Amin. jilbabnya, Begitupun kita ya. begitupun kita Amin, juga. amin. Dan para penonton ya, di kalangan umum yang nonton podcast kita hari ini. Gitu. Kemudian kalau pingsan itu kita batal nggak sih kalau pingsan? Kebetulan kalau aku suka Oh, kamu kan bukan sering suka ya? tapi aku pernah pingsan. Pernah, Jadi lucu banget. Ini sama Umi Nisa juga waktu ini. Jadi kami berdua itu lagi Makan bakso, iya. Dan sebelumnya pun aku habis buka puasa sama suami aku itu habis makan bakso juga di mall. Itu pingsan tiba-tiba blackout Iya, gitu. jadi Oci itu tiba-tiba ya lagi Iya. makan tiba-tiba langsung pingsan Mi, bener-bener Biasa langsung itu pingsan. agak makan aja langsung pingsan, apalagi pas puasa. Gimana kalau puasa sekarang? Nah, alhamdulillah kalau puasa sekarang kuat. Sehat ya. Nah, karena aku benar-benar menjaga si pola makannya supaya enggak jadi pemicu pingsan itu. Nah, kalau pingsan di saat berpuasa gitu, Mi, batal batal. enggak? Nah, kalau untuk pingsannya di sini emang karena satu penyakit Iya. dan kita menghindari mudorot yang lebih banyak, lebih baik dibatalkan saja. Contohnya gimana? Karena dalam kondisi sakit itu tadi. Tapi kalau mamanya pingsannya sekejap dan dia bisa masih kuat untuk makan, itu tidak membatalkan. Oh iya. Kalau misalnya nih Mi sakit nih, lalu kita ke dokter di saat kita berpuasa dan kita Iya. disuntik, itu kan ada cairan tuh yang masuk ke tubuh kita. Itu batal tidak puasanya? Itu dalam pendapat banyak ulama itu tidak membatalkan. Ya itu lagi kembali ke kondisi kita Masing-masing. dalam kondisi yang sakit itu kan sakit tadi ya. Kalau emang ada pertimbangan dari apalagi saran dari dokter untuk tidak berpuasa terlebih dahulu, maka insya Allah kan pertimbangannya karena dikhawatirkannya akan lebih sakit lagi kalau dia lanjut berpuasa, maka berbukalah saja. Karena Allah tuh maha penyayang, Allah memberikan keringanan, maka manfaatkan saja tidak apa-apa. Masya Allah. Kalau kayak obat tetes mata gitu Mi, itu kan kadang-kadang ada yang iya. ada rasanya gitu loh, Rasa sampai pahit pahit gitu loh. di tenggorokan. Itu batal nggak Mi? Tidak, Oh, itu tidak juga ya? seperti itu kayak suntik tadi itu. Oke. Tapi soalnya kemarin tuh ada yang bertanya, Mi boleh nggak sih pakai obat mata? Karena saya belum tahu ya waktu itu, jadi kayak lebih baik menjaga deh nak. Bisa nggak kira-kira kalau nggak pakai gitu? Itu Nah, gimana? bisa seperti itu kalau emang tidak urgent, Tidak kita urgent. khawatir, apalagi ada rasa yang nggak enak ya. Kalau enak masih enak, Iya. Kalau enak, kalau manis kayak gitu. Tapi kalau pahit kan nggak enak tuh. Iya. Gimana untuk menghilangin rasa pahitnya itu? Iya. Ya itu nunggu waktu berbuka. Tapi kalau emang dia sangat membutuhkan pada siang hari dengan untuk membantu penglihatannya dan sebagainya, boleh. atau dia lagi sakit mata Iya, gitu kan, nah itu tidak apa-apa. Oke. Tapi mungkin kadarnya saja kali yang agak dikurangi. Oh iya, dosisnya ya. Iya. Sama ada pertanyaan yang lucu, tapi saya juga agak bingung ya Mi untuk ngejawabnya. Saya belum tahu kutipannya atau bahkan hadisnya belum tahu. Jadi ada pertanyaan nih dari netizen ya. Dia itu di luar negeri. Dia itu bekerja di sana di luar negeri. Kemudian pekerjaannya itu salah satunya adalah mengurusi hewan peliharaan yaitu anjing. Nah, dia bilang
aku nggak puasa Ramadan ini karena aku kerjanya ngurusin anjing. Nah setahu aku kan anjing itu bisa membatalkan wudhu ya, sholat tidak bisa Najis, ya, melanggar kesucian. Nah kalau puasa sendiri gimana Mi? Sebenarnya masih bisa berpuasa walaupun kerjaannya hari-hariannya dia mungkin terkena najis anjing gitu. Yang tidak diperbolehkan yang harus dia perhatikan ketika dia mau sholat. Jadi dia harus membersihkan apa yang ada di badannya, apa yang untuk tempat sholatnya dari najis anjing itu. Tapi kalau puasa tetap bisa berpuasa. Tapi katanya kalau memang dia tidak tahu sebelumnya, itu menjadi apa Mi namanya bahasanya Mi? Kalau orang yang belum tahu ilmu. Jadi tidak tercatat. Tapi ya itu tadi ya mungkin dengan kondisi kita zaman sekarang beda dengan zaman dulu para nabi gitu, yang sangat sulit mendapatkan informasi terkait syariat dan sebagainya. Itu sangat dimaklumin dan itu raful kalam, tidak tercatat dan dia tidak terbebani dengan kewajiban berpuasa kalau belum nyampe ke dia. Tapi kalau dengan yang zaman sekarang bisa kita dengar dari TV, YouTube, baca buku dan sebagainya, atau bahkan bertanya dengan keluarga, AI. Nah itu ya tetap tercatat, jadi mungkin bisa disampaikan ke beliau untuk tetap berpuasa. Kalaupun beliau mau mengkodok puasa-puasa yang sebelumnya, itu sangat lebih baik bagi dia. Jadi ini sebenarnya pesan moralnya buat yang nonton ya, bahwasanya ilmu itu ketika kita sudah tahu benar salahnya, kita sudah wajib untuk melakukan kebaikan ya, memilih kebaikan itu. Tapi kalau kita belum tahu, tidak apa-apa. Jadi makanya kalau itu iman itu kan al imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi ketika kita beriman itu adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi kita yakin dulu tuh, kemudian kita bilang ya kalau beriman itu berarti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian kita melakukan apa-apa yang diperintahkan dan tidak melakukan apa-apa yang dilarangnya. Oke, sebagai penutup nih ya Mi ya, diskusi penutup kita mungkin hari ini. Jadi apa pesan Umi untuk para wali murid dan agar bisa mendampingi anak-anaknya mungkin ya, agar bisa mendampingi anak-anaknya agar puasa ini tidak merasa terbebani gitu loh Mi. Gimana caranya pada pesanlah untuk kita semua, bukan cuma untuk wali murid, cuma untuk kita bersama, kita berdua juga ya Ci ya. Betul, kita butuh banget pesan itu, gimana caranya biar menanamkan ke anak agar puasa itu tidak terbebani. Ya itu tadi dengan dialog, pendekatan, apalagi dengan kondisi kita yang sekarang banyak sekali mungkin bisa ditumbuhkan empatinya juga ke anak-anak kita. Ya di luar sana banyak yang menahan lapar, bahkan mereka tidak dalam kondisi bulan puasa saja mereka sudah menahan lapar itu gitu. Kita yang hanya sebulan, ya dengan segala kasih sayang Allah dan Allah bahkan Rasulullah menjanjikan juga kan, disampaikan ada 2 kebahagiaan yang akan ditemui orang yang berpuasa, yaitu ketika berbuka dan ketika menemui Allah dalam ibadah-ibadahnya. Makanya sangat sayang kalau menyanyiakan bulan Ramadan kita ini yang hanya sebulan dari 12 bulan. Allah berikan waktu setahun itu. Tapi ingat lagi bahwasanya puasa itu ditujukan atau yang dipanggil untuk berpuasa adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan terakhirnya jadi, agar menjadi yang enggak berpuasa, yang enggak berpuasa berarti tidak beriman ya. Nah, itu tadi yang mesti dikoreksi lagi imannya itu udah benar meyakini, ngomongin sama melakukan atau belum. Jadi kita koreksi bareng-bareng lagi ya. Agar apa? Agar bertakwa. Betul sekali. Kalau mokel berarti kurang bertakwa ya Mi. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi siswa khususnya ataupun yang nonton hari ini merasa bahwa mokel tuh hal yang biasa. Jadi kita harus benar-benar meyakini dan kita bertakwa bahwa mokel tuh mengganggu, melunturkan ibadah, amalan-amalan kita ya, pahala kita di bulan Ramadan ini. Oke, terima kasih banyak ya Umi Diani, Masya Allah banget ya. Meskipun ini tuh sebenarnya bisa dicari, tapi kalau ngobrol begini dan kita nonton itu insight-nya lebih dapet. Iya, benar banget. Insya Allah. Jadi kayak
apalagi kalau aku kan orangnya audio ya, Iya, jadi iya. Tipe belajarnya ya. tipe belajarnya itu ada audio visual, jadi kak kalau dengerin langsung itu kayak langsung oh Iya. iya juga ya. Jadi Anak-anak langsung kita juga relate ya. rata-rata bukan audio ya. Iya, Sepertinya apalagi zaman sekarang tuh banyak kan audio visual ya, apalagi sudah audio pegang visual. gadget, siapa sih yang nggak tahu anak-anak kan bosen dikit langsung kayak ponsel itu adalah separuh nyawa. Mudah-mudahan anak-anak juga bisa memanfaatkan gadgetnya dengan melihat hal yang baik. Benar. gitu ya. Tidak mindless scrolling karena itu akan menjadi hal yang sia-sia. Iya. Terima kasih lagi ya Mi, sekali lagi ya Mi ya. Dengan Terima senang kasih hati. untuk inspirasinya, terima kasih atas Betul. pemahamannya. Dan tentunya terima kasih untuk Araihan yang sudah menyediakan waktu untuk kami bertiga bincang-bincang religi yang inspiratif. Amin. Semoga bermanfaat. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, kita akhiri. Saya Umi Oci. Saya Umi Anissa dan narasumber kita. Umi Diani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.